Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku, para praktisi maritim yang saya banggakan, kali ini saya akan berbagi perihal eh, fluktuasi daripada harga material kapal terhadap ya keuangan atau aspek finansial dari suatu galangan kapal. Kawan-kawanku semua, di dalam industri galangan kapal, ya, entah itu untuk industri kapal bangunan baru maupun industri kapal perbaikan kapal, biaya yang terkait dengan pembelian material, pemberian material itu kira-kira berkontribusi kepada satu proyek itu setidaknya antara 40 sampai dengan 60% ya dari total biaya proyek pembangunan suatu kapal atau proyek perbaikan suatu kapal. Material utama daripada kapal, pembangunan kapal atau perbaikan kapal itu material utamanya terdiri dari plat baja ya, profil siku, profil H atau pipa berbagai diameter. Kemudian juga material dari sektor sistem yaitu mesin kapal ya, mesin induknya sendiri, mesin bantu dan beberapa yang lain misalnya genset, pompa, elektromotor dan lain sebagainya. Di samping itu ada lagi namanya material dari sisi propulsi, yaitu material baling-baling, steering tube ya, poros baling-baling sampai dengan menuju ke gearbox. Termasuk juga material kelistrikan ya, listrik kapal mulai dari generator set sampai kabel sampai ke apa itu MCB ya, main switchboard, termasuk cabling dan sampai ke alat-alat uh, navigasi ya. Dan kita ketahui bahwa bersama bahwa material tersebut akan tergantung pada suatu harga pasar global ya, pasar global, entah itu pasar dari China, dari Korea atau Jepang, dari USA atau dari Eropa ya. Dari harga-harga dari pasar global tadi itu mempengaruhi eh, biaya pembelian material ya. Nah, saat terjadinya kenaikan harga secara tiba-tiba ya, kenaikan harga itu banyak penyebabnya ya. Perang itu juga mengakibatkan kenaikan harga ya, dan lonjakan-lonjakan bahan bakar itu juga menjadi kenaikan harga. Nah, kenaikan harga yang secara tiba-tiba ini kalangan yang telah melakukan penandatanganan kontrak ya, menandatangani kontrak pembangunan kapal dengan skema harga tetap atau fixed price ya. Maka dengan adanya kenaikan harga secara tiba-tiba tersebut, maka galangan akan menanggung kerugian ya. Bisa kerugian besar kalau fluktuasinya cukup besar, tapi kalau fluktuasinya kecil, kenaikannya kecil ya kerugiannya kecil. Nah, yang menjadi masalah bila
kenaikannya besar, ya, sehingga pendapatan yang didapat tadinya tertentu dikurangi dengan biaya kenaikan harga, ya. Pendapatannya kalangan itu tetap karena sudah melewati kontrak yang bersifat fixed price, ya, fixed price. Nah, biaya-biaya terkait dengan yang lain-lain, salah satunya dengan material, biaya logistik itu juga mengalami lonjakan yang menjadi efek efek domino daripada kenaikan harga material kapal. Sehingga suatu perusahaan galangan kapal bila sudah menandatangani kontrak dengan price, skema fixed price, pasti dengan kenaikan harga material, pasti pendapatannya menurun, ya, karena pendapatan tetap sementara biaya actual itu melonjak. Nah, kawan-kawanku semua, penyebab daripada fluktuasi harga yang perlu kami sampaikan di sini bahwa sebenarnya harga itu diganggu oleh suatu rantai pasok, ya, rantai pasok dunia. Perjalanan dari Jepang ke Indonesia itu mempunyai banyak rantai, ya, dari Cina ke Indonesia, Jepang Korea Indonesia, apa itu Korea ke Indonesia, UK ke Indonesia, atau dari Amerika ke Indonesia. Itu terdiri dari rangkaian rantai pasok global, ya, mulai daripada pabriknya, kemudian dari pabriknya dikirim ke pelabuhan, pelabuhan dikirim lewat kapal, kapalnya ke Indonesia, transitnya ke Singapura katakan, masuk ke Jakarta atau Surabaya, ya. Sehingga gangguan rantai pasok global itu bisa mempengaruhi harga material. Contoh, ya, perang yang saat ini terjadi antara eh, Iran dengan Israel atau beberapa saat yang lalu yaitu perang antara Rusia dengan Ukraina, ya, atau terjadinya gangguan gara-gara konflik-konflik geopolitik yang lain di berbagai daerah. Dan bahkan tahun 2020 sampai 2021 itu ada namanya pandemi, COVID pandemi. Itu mengganggu rantai pasok. Nah, bila rantai pasok ini terganggu, bisa menghambat distribusi material, material kapal, ya. Distribusinya terganggu, akhirnya bisa mengakibatkan harganya meningkat, fluctuation meningkat, ya. Jadi akhirnya distribusi, katakan baja, ya, baja dari Korea, baja dari China atau baja dari Ukraine, ya, terganggu, ya. Mesin-mesin misalnya dari Jepang, dari mesin Amerika itu terganggu, ya. Nah, gangguan rantai pasokan secara global ini akan mengakibatkan fluktuasi harga, ya. Biaya pengiriman yang tadinya X dolar membengkak, ya, membengkak menjadi X plus bla bla bla, ya. Misalnya meningkat jadi 50%, jadi 1,5-nya daripada harga pengiriman sebelumnya. Sehingga gangguan rantai pasok ini bisa menyebabkan fluktuasi harga kapal. Lalu apa penyebab lain daripada fluktuasi harga material kapal ini? Yaitu adanya permintaan secara global yang meningkat, ya. Permintaan secara global yang meningkat. Katakan misalnya
dulu ada eh, permintaan akan cat, ya, cat anti fouling, ya, cat anti fouling. Jika permintaan cat anti fouling ini meningkat karena adanya regulasi anti fouling convention, maka harga cat tersebut akan meningkat karena semua negara di seluruh dunia, katakan 10 juta kapal di dunia ini wajib menggunakan anti fouling, maka permintaan akan cat meningkat. Permintaan akan baja, katakan apa itu pembangunan ini digalakkan kembali, maka permintaan akan plat baja kapal juga akan meningkat, ya. Begitu permintaan baja akan meningkat, maka terjadilah fluktuasi, penyebab daripada fluktuasi. Nah, harga-harga itu akan mengikuti, ya, kenaikan daripada permintaan. Ya, permintaannya meningkat, maka harganya juga akan meningkat. Kawan-kawanku semua, penyebab yang ketiga terkait dengan fluktuasi harga material yaitu nilai tukar rupiah, ya, terhadap dolar Amerika. Kalau nilai tukar terhadap dolar itu melemah, rupiah kepada dolar melemah, maka sudah pasti material itu impor harganya akan naik meskipun harganya tetap, tetapi karena dolar terhadap rupiah, melemahnya rupiah, maka harga material dalam rupiah juga naik meskipun harga internasional apa itu tetap, katakan per sekian dolar, sebelum ini kemudian masuk lagi tetap sekian dolar, A dolar, maka karena nilai tukar rupiah melemah, maka dipastikan harga katakan pelat baja juga akan meningkat. Nah, penyebab yang keempat apa? Penyebab yang keempat adalah kebijakan dari pemerintah negara asal. Katakan produsen di dunia ini yang paling terkenal yaitu Inche China, ya. Negara produsen material-material kapal ini China atau India, ya. Dia membatasi ekspor, katakan membatasi ekspor. Untuk apa? Kenapa kok membatasi ekspor? Karena kebutuhan dalam negeri China juga diperhatikan sehingga ada kebijakan pembatasan oleh negara China. Begitu juga oleh India. Sehingga pasokan global atas material plat baja itu juga akan menurun pasokannya sehingga harga akhirnya berdampak naik. Jadi kebijakan negara asal bisa mengakibatkan fluktuasi harga material naik, ya. Kawan-kawanku semua, lalu apa sih dampak langsung dari fluktuasi harga kapal ini, harga material kapal kepada galangan, ya, galangan kapal Indonesia, galangan nasional di Indonesia. Yang perlu kita perhatikan, bisnis pasti berorientasi kepada margin, ya, margin keuntungan, keuntungan katakan 30%, ya, keuntungannya, margin keuntungannya 30%. Jika kontrak itu sudah ditandatangani, ya, dan penandatangannya dilakukan sebelum kenaikan harga, maka dipastikan bahwa galangan tersebut akan terdampak, ya, terdampak, ya, keuntungannya yang tadinya 30% menyusut mungkin jadi
20%, ya, bahkan bisa menyusut 15%, jadi 15%. Ya. Jadi karena penandatangan kontrak dilakukan sebelum harga material kapal naik, ya. Sehingga kita harus hati-hati di dalam melakukan penandatangan kontrak. eh, Tren daripada harga material itu bagaimana, ya. Proyek yang di dengan adanya kenaikan harga ini, itu proyek pembangunan kapal atau perbaikan kapal itu berpotensi mengalami kerugian, ya, berpotensi. Begitu naik harganya, pasti kalangan berpotensi mengalami kerugian. Karena apa? Selisih harga material bisa mencapai bukan jutaan lagi, mungkin bisa jadi miliaran rupiah untuk satu kapal saja. Ya, jadi bisa berdampak merugikan galangan kapal. Jadi fluktuasi harga itu menjadi momok bagi galangan kapal. Di samping itu, dengan kenaikan harga material ini, tentunya galangan terganggu, ya, cash flow-nya terganggu. Cash flow daripada galangan, cash in-nya terganggu, cash out-nya juga terganggu, ya. Galangan harus mengeluarkan dana yang relatif besar untuk membeli material, komponen maupun permesinan yang sama, ya, mengeluarkan dana yang cukup besar, ya, sehingga cash flow-nya terganggu. Dampaknya lagi apa dengan kenaikan harga material ini? Akibatnya proyek pembangunan atau perbaikan kapal ini mengalami keterlambatan. Biasanya kalangan menunda pembelian material dengan maksud apa? Menunggu material harganya turun, ya. Kita lihat hari demi hari harganya turun, begitu turun membeli material itu. Supaya untuk meminimalisir kerugian. Nah, meminimalisir kerugian ini mengakibatkan proyeknya pembangunan kapal terlambat, perbaikan kapal juga akan terlambat. Nah, kalau itu terlambat, berpotensi terjadi persengketaan, ya, antara galangan kapal dengan klien karena molor waktunya, ya. Klien yang tidak mau eh, menambah pembayaran karena sudah kontrak, sudah tertera nominal kontraknya, ya. Kemudian galangan meminta biaya melonjak. Nah, ini terjadilah persengketaan antara galangan dan kliennya, ya. Itulah kira-kira kawan-kawan semua terkait dengan fluktuasi harga material kapal. Itu memang berdampak serius dan ini merupakan risiko utama di dalam industri galangan kapal. Jika fluktuasi harga ini tidak kita antisipasi dengan sebaik-baiknya, skema kontrak yang fleksibel, kita upayakan skema yang fleksibel, namanya price escalation clause. Ada memasukkan tergantung daripada fluctuation, price fluctuation. Strategi pengadaan jangka panjang
Jadi kita antisipasi supaya tidak mengalami kerugian, maka kita melakukan pengadaan, strategi pengadaan yang dengan skemanya jangka panjang, ya. Mungkin pesan jauh-jauh hari untuk sekian lama sehingga tidak ada kenaikan harga, ya. Kemudian hedging terhadap mata uang, ya. Galangan-galangan itu dengan mengantisipasi adanya fluctuation seperti ini dengan skema kontrak yang fleksibel dan strategi eh, pengadaan jangka panjang, maka galangan sangat rentan mengalami kerugian mendadak bila tidak diantisipasi. Tapi kalau kita mengantisipasi adanya dengan kontrak yang fleksibel atau dengan strategi pengadaan jangka panjang, maka galangan akan terhindar daripada kerugian kerugian yang mendadak dan termasuk gangguan operasional di galangan kapal. Itulah kawan-kawan semuku semua, bahwa fluctuation, ya, fluktuasi daripada harga apa namanya material kapal itu dapat berdampak, ya, tampak serius kepada industri galangan kapal, karena kembali lagi bahwa biaya material untuk membangun suatu kapal itu kira-kira 60, ya, 60 sampai 40% daripada harga proyek tersebut. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.